Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Yunus. Saya berkuliah di Universitas NUKU, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Program Studi Agribisnis. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya hanya menyampaikan secara sederhana tentang manajemen pemasaran, di mana mata kuliah manajemen pemasaran ini diampuh oleh dosen Ibu Fida Hamidah Aulia Rajaloa, SPMP, dengan NIDN 1201129701. Langsung saja, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Namun, dalam hal ini, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan anggota organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengendalikan aktivitas pemasaran dalam suatu organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Tujuan manajemen pemasaran, kepuasan pelanggan. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, perlu strategi khusus dalam mewujudkannya. Misalnya, memperhatikan strategi pemasarannya, dan itu dapat ditempuh dengan cara mengelola manajemen pemasaran yang baik. Yang berikut menciptakan permintaan. Satu hal penting yang perlu diketahui dari manajemen adalah bagaimana mengelola bisnis agar muncul permintaan produk dari konsumen. Salah satu contohnya dengan mengetahui preferensi konsumen. Dengan mengetahuinya, mudah bagi kita untuk melakukan strategi pemasaran produk. Yang berikut, target pasar. Ketika mengetahui preferensi konsumen, kita bisa memahami mana yang menjadi target pasar. Jika produk kita sama dengan kompetitor, hal yang dibutuhkan adalah menciptakan promosi yang efektif dan tepat sasaran. Iklan di media sosial dapat mencapai sarana ampuh untuk mengambil target pasar. Yang berikut, pencitraan produk. Untuk mengenalkan sebuah produk pada konsumen, tentunya harus melalui promosi dengan iklan yang inovatif. Namun, perlu diingat bahwa kualitas produk perlu diperhatikan dengan saksama. Jika kualitas produk baik, mudah bagi divisi pemasaran untuk mengenalkan produk sehingga konsumen pun lebih mudah tertarik untuk membeli produk dari kita. Yang berikut adalah target pasar baru. Jika telah memiliki pelanggan tetap, sudah waktunya untuk melebarkan sayap bisnis. Kita perlu mencari pelanggan baru sebagai cara untuk melipat gandakan keuntungan. Strategi yang bisa kita lakukan adalah melalui iklan di media sosial. Hadirnya target pasar baru akan menambah variasi baru. Sebab biasanya ada permintaan produk yang berbeda. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Yang berikut, menaikkan keuntungan. Bagian dari manajemen pemasaran yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan keuntungan. Seberapa banyak strategi yang dilakukan jika tidak dikerjakan secara konsisten akan membuat bisnis tidak berkembang. Maka dari itu, konsisten adalah kata yang penting dalam bisnis. Jika sudah rapi, detail, dan konsisten, maka keuntungan bisnis akan hadir secara sistematis. Yang berikut adalah istilah-istilah penting dalam konteks pemasaran. Yang pertama, produk, yaitu wujud dari produk ini bisa berupa barang, jasa, hingga ide, karena merupakan semua hasil kerja orang yang bisa ditawarkan oleh orang lain. Yang kedua, nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan konsumen, sebuah produk yang memberi mereka kepuasan sesuai dengan yang dirasakan dan diinginkan. Yang ketiga, kepuasan. Seberapa puas konsumen terhadap produk yang dibeli dari produsen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat di mana kinerja dirasakan terhadap produk sesuai dengan harapan saat memutuskan membeli barang tersebut. Dan yang keempat, pasar. Pasar merupakan suatu tempat yang berisi seluruh pembeli atau konsumen potensial yang ingin melakukan proses transaksi jual beli dengan menjual terhadap suatu produk yang dijual oleh produsen yang ada di pasar tersebut. Yang terakhir, fungsi manajemen pemasaran terdiri dari 4, yaitu 1. Analisis pasar, 2. Segmentasi pasar, 3. Menetapkan pasar, 4. Penempatan pasar. Ya, mungkin itu saja paparan singkat dari saya tentang manajemen pemasaran. Apabila
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.